Filosofi angka 7. Filosofi angka 7 dalam budaya Jawa. Angka 7 memiliki makna simbolis yang sangat dalam budaya Jawa. Angka ini tidak hanya dipandang sebagai bilangan matematis, melainkan juga sebagai representasi dari kesempurnaan spiritual, keseimbangan hidup, dan laku batin. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, angka 7 sering muncul dalam ritus, tradisi, serta pitutur leluhur yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal. Salah satu contoh penggunaan angka 7 dapat ditemukan dalam tradisi mitoni atau 7 bulanan, yaitu ritual untuk calon ibu yang telah mengandung selama 7 bulan. Prosesi ini bukan hanya bentuk syukur kepada Tuhan, tetapi juga sebagai perlindungan spiritual terhadap janin. Angka 7 di sini melambangkan masa perkembangan yang cukup untuk memberikan doa dan harapan baik bagi ibu dan anak. Dalam filsafat Jawa, angka 7 merepresentasikan perjalanan hidup manusia yang ideal. 7 langkah dalam kehidupan dianggap mencakup lahir, belajar, bekerja, menikah, berkeluarga, berkontribusi, dan kembali kepada Sang Pencipta. Ini mencerminkan siklus hidup yang seimbang antara duniawi dan spiritual. Angka 7 juga sering dihubungkan dengan laku tirakat atau tapa brata. Banyak ajaran leluhur yang menyarankan puasa selama 7 hari atau menjalani laku spiritual selama 7 malam sebagai bentuk penyucian jiwa. Jumlah ini dianggap sebagai waktu yang cukup untuk mengurai hawa, nafsu dan mendekatkan diri kepada hakikat hidup. Dalam pewayangan, filosofi angka 7 dapat ditemukan pada jumlah tokoh Pandawa. 5 tokoh utama Pandawa seringkali didampingi oleh 2 tokoh spiritual atau penasehat, yaitu Semar dan Batara Guru, sehingga jumlah keseluruhan menjadi 7. Hal ini menegaskan pentingnya perpaduan antara kekuatan fisik dan bimbingan spiritual. Filosofi angka 7 juga muncul dalam struktur kosmologi Jawa yang mengenal 7 lapisan langit dan 7 lapisan bumi. Konsep ini menunjukkan bahwa kehidupan tidak hanya terbatas pada apa yang tampak, tetapi juga mencakup dimensi yang tak terlihat, yang memerlukan pemahaman mendalam dan laku spiritual untuk mencapainya. Dalam sastra Jawa, angka 7 sering digunakan untuk menggambarkan puncak kesempurnaan atau kelengkapan. Misalnya, dalam serat atau tembang Jawa, tokoh utama sering melalui 7 ujian atau perjalanan batin sebelum mencapai kebijaksanaan. Ini menjadi simbol bahwa kesadaran sejati tidak diperoleh secara instan, tetapi melalui proses yang berlapis dan penuh perjuangan. Secara sosial, angka 7 juga menjadi dasar dalam adat dan sopan santun. Dalam pergaulan, orang Jawa diajarkan untuk memiliki pitulaku atau 7 perilaku mulia, seperti andap asor rendah hati, tepa selira toleran, dan rumangsa meluh handar beni rasa memiliki. Nilai-nilai ini menjadi landasan etika dalam menjalin hubungan antar manusia. Dengan demikian, angka 7 dalam budaya Jawa bukan sekadar simbol, tetapi mengandung filosofi mendalam yang mencerminkan keharmonisan antara manusia, alam, dan Tuhan. Angka ini menjadi pengingat bahwa hidup yang seimbang, penuh kesadaran, dan dijalani dengan laku spiritual akan mengantarkan seseorang pada kesempurnaan hidup sejati menurut pandangan Jawa. Filosofi angka 7 dalam budaya Indi. Dalam budaya Indi, angka 77 memiliki tempat yang sangat sakral dan filosofis. Angka ini diyakini sebagai simbol kesempurnaan spiritual dan keseimbangan kosmik. Ia sering muncul dalam teks-teks suci, mitologi, serta praktik keagamaan, menunjukkan pentingnya angka ini dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indi, terutama yang berakar pada tradisi Hindu, Buddha, dan Jain. Dalam kepercayaan Hindu, alam semesta terdiri atas 7 loka atau dunia spiritual, yaitu Bur, Bufah, Svah, Mahah, Janah, Tapah, dan Satya. Ketujuh dunia ini mencerminkan tahapan keberadaan yang bisa dicapai oleh jiwa dalam perjalanannya menuju moksha pembebasan. Ini menegaskan bahwa angka 7 mencerminkan tingkatan eksistensi menuju pencerahan. Dalam tradisi Veda, dikenal pula konsep Saptarishi atau 7 resi agung, yang merupakan perwujudan kebijaksanaan tertinggi dan menjadi penjaga ajaran suci. Saptarishi dipercaya ditunjuk langsung oleh Brahma untuk menyebarkan dharma di dunia. Nama-nama mereka seperti Vasistha,
Vishwamitra, dan Gautama sangat dihormati dan sering disebut dalam upacara suci. Filosofi angka 7 juga muncul dalam ritual pernikahan Hindu yang disebut Saptapadi, yaitu 7 langkah yang diambil oleh pengantin, mengelilingi api suci sebagai simbol janji hidup bersama. Setiap langkah melambangkan janji tertentu, mulai dari kebahagiaan rumah tangga hingga pencapaian spiritual bersama, memperkuat ikatan pernikahan secara spiritual dan sosial. Dalam ilmu yoga, dikenal 7 cakra utama yang menjadi pusat energi dalam tubuh manusia, mulai dari muladhara akar hingga sahasrara mahkota. Ketujuh cakra ini diyakini sebagai jalan spiritual menuju pencerahan. Ketika ketujuh cakra ini seimbang, seseorang akan mencapai kesadaran yang lebih tinggi dan kedamaian batin. Konsep waktu dalam budaya India juga menampilkan angka 7. Dalam seminggu terdapat 7 hari, masing-masing diasosiasikan dengan dewa tertentu seperti Minggu dengan Surya, dewa matahari, dan Senin dengan Chandra, dewa bulan. Hari-hari ini tidak hanya memiliki makna praktis, tetapi juga spiritual, karena digunakan untuk menentukan waktu terbaik untuk upacara atau meditasi. Dalam teks epik seperti Mahabharata dan Ramayana, angka 7 juga sering muncul. Misalnya, Ramayana menceritakan Rama yang menjalani pengasingan selama 14 tahun, yang terdiri dari 2 siklus 7. Juga dalam Mahabharata, terdapat 7 tahap pertempuran besar di Kurukshetra. Ini menggambarkan simbolisme angka 7 sebagai waktu ujian dan penyucian. Filosofi angka 7 juga menjadi bagian dari arsitektur dan ritual candi Indi. Banyak kuil dibangun dengan 7 tingkat atau 7 gerbang sebagai simbol perjalanan menuju Tuhan. Peziarah yang datang ke kuil biasanya juga mengelilingi tempat suci sebanyak 7 kali pradakshina, menandakan penyucian dan kesatuan dengan ilahi. Keseluruhan makna angka 7 dalam budaya Indi mencerminkan pencarian manusia akan kebijaksanaan, kesucian, dan pencerahan. Angka ini menjadi pengingat bahwa kehidupan bukan hanya tentang dunia materi, tetapi juga tentang perjalanan batin yang harus dilalui dengan disiplin, devosi, dan kesadaran. Dalam kerangka filsafat India, 7 adalah jembatan menuju kedamaian sejati. Filosofi angka 7 dalam budaya Tionghoa. Dalam budaya Tionghoa, angka 7 memiliki makna yang kompleks dan penuh simbolisme. Tidak seperti angka 8 yang sering dianggap membawa keberuntungan. Angka 7 lebih sering dikaitkan dengan aspek kehidupan yang bersifat emosional, spiritual, bahkan mistis. Ia menyentuh ranah perasaan, pengorbanan, dan transisi hidup, terutama dalam konteks relasi manusia dan kehidupan setelah mati. Salah satu simbolisme angka 7 yang paling dikenal dalam tradisi Tionghoa adalah ritual berkabung 7 hari setelah seseorang meninggal dunia, yang disebut Ki Eri. Diyakini bahwa arwah orang yang meninggal akan kembali mengunjungi rumahnya pada malam ke-7. Maka, keluarga biasanya menyiapkan altar, dupa, makanan, dan lampu penerang sebagai bentuk penghormatan. Dalam rangkaian ritual kematian, proses berkabung tidak hanya berhenti pada hari ke-7. Terdapat 7 periode 7 hari, 7 kali 7 sama dengan 49 hari, di mana setiap minggu diadakan penghormatan khusus. Ini mencerminkan keyakinan bahwa jiwa membutuhkan waktu 7 minggu untuk melepaskan keterikatan duniawi dan menuju kelahiran kembali reinkarnasi atau ketenangan abadi. Di sisi lain, angka 7 juga mewakili keseimbangan yin dan yang dalam beberapa ajaran Taoisme dan pengobatan tradisional Tiongkok. Dalam tubuh manusia dikenal adanya 7 lubang di kepala, 2 mata, 2 telinga, 2 lubang hidung, dan 1 mulut yang melambangkan keterhubungan antara manusia dengan alam semesta, baik dalam menerima energi maupun menyalurkannya. Dalam kehidupan sehari-hari, angka 7 juga dihubungkan dengan 7 emosi utama manusia. Menurut pengobatan Tiongkok, kegembiraan, kemarahan, kecemasan, kesedihan, ketakutan, cinta, dan kebencian. Ketujuh emosi ini diyakini memengaruhi kesehatan organ tubuh jika tidak disimbangkan. Oleh sebab itu, menjaga kestabilan emosi dianggap sebagai bagian dari laku, spiritual, dan kesehatan jasmani. Angka 7 juga ditemukan dalam penanggalan dan perayaan budaya.
Salah satunya adalah Festival Qizai, atau dikenal sebagai Festival Malam Ketujuh, yang dirayakan pada hari ketujuh bulan ketujuh dalam kalender lunar. Festival ini merayakan kisah cinta tragis antara Jin Bidadari Penenun dan Yulang Gembala, yang hanya bisa bertemu sekali dalam setahun di Jembatan Burung Magpie. Dalam konteks filosofi spiritual, angka 7 kerap digunakan sebagai lambang transformasi dan pencarian diri. Dalam ajaran Buddha Tiongkok, terdapat keyakinan bahwa Buddha berjalan 7 langkah saat lahir, melambangkan kebijaksanaan yang sempurna. 7 langkah ini juga dipahami sebagai perjalanan menuju pencerahan yang harus dilalui setiap makhluk hidup. Dalam dunia Feng Shui, angka 7 tidak selalu membawa keberuntungan, tetapi juga tidak selalu membawa kesialan. Ia dianggap sebagai angka netral yang mengandung potensi besar, tergantung bagaimana energi di sekitarnya diatur. Misalnya, kombinasi angka 7 dengan angka lain dapat memperkuat atau melemahkan harmonike energi kehidupan dalam suatu ruangan atau rumah. Keseluruhan makna angka 7 dalam budaya Tionghoa mencerminkan filosofi hidup yang kaya akan nuansa antara duka dan harapan, antara keterikatan dan pelepasan. Ia bukan sekadar angka, melainkan jembatan simbolik antara dunia nyata dan dunia roh, antara rasa dan pikiran. Dalam konteks ini, angka 7 mengajarkan pentingnya transisi, refleksi, dan keharmonisan dalam menjalani kehidupan. Filosofi angka 7 dalam kartu Caro. Dalam dunia Caro, angka 7 merupakan angka yang syarat makna, spiritual, dan pencarian makna yang lebih dalam. Ia sering dianggap sebagai simbol introspeksi, kebijaksanaan batin, dan pergolakan jiwa dalam proses pencapaian pemahaman hidup. Angka ini menandai momen di mana seseorang tidak hanya bergerak secara fisik, tetapi juga secara psikis dan spiritual menuju kesadaran yang lebih tinggi. Dalam kartu Major Arcana, angka 7 diwakili oleh kartu The Chariot. Kartu ini menggambarkan seorang pengendara kereta yang mengendalikan 2 kuda atau Sphinx yang sering bergerak ke arah berlawanan. Filosofi yang terkandung adalah kekuatan kehendak, pengendalian diri, dan kemampuan mengarahkan kekacauan menjadi kemenangan. The Chariot adalah simbol dari perjalanan mental dan spiritual yang memerlukan konsistensi dan disiplin. Di dalam urutan Minor Arcana, setiap set kartu Wands, Cups, Swords, Pentacles memiliki kartu bernomor 7 yang menyampaikan tema perjuangan batin, pertimbangan, dan refleksi. Seven of Wands menunjukkan perlawanan dan pertahanan posisi. Ia berbicara tentang menjaga prinsip dalam tekanan dan mempertahankan identitas di tengah tantangan dunia. Seven of Cups menggambarkan seseorang yang dihadapkan pada 7 pilihan yang melayang di udara. Masing-masing membawa imajinasi, ilusi, dan godaan. Kartu ini mencerminkan kabut pikiran, kebingungan, dan pentingnya memilah realitas dari fantasi. Ia menyoroti perlunya kejernihan dalam memilih jalan yang sesuai dengan suara hati. Sementara itu, Seven of Swords melambangkan kelicikan, strategi tersembunyi, dan kadang manipulasi. Filosofinya terletak pada pemahaman bahwa tidak semua perjuangan dilakukan secara terbuka. Kadang, kita harus memakai kecerdikan untuk bertahan, namun juga waspada terhadap konsekuensi moral dari tindakan tersebut. Seven of Pentacles adalah kartu yang melambangkan refleksi atas hasil dari kerja keras. Ia mengajarkan pentingnya kesabaran, evaluasi, dan kesediaan menunggu hasil panen dari benih yang telah ditanam. Di balik angka 7 ini, ada filosofi tentang ketekunan dan pemahaman bahwa proses seringkali lebih penting dari hasil akhir. Secara numerologis, angka 7 dalam tarot beresonansi dengan pencarian makna dan pengasingan diri. Ini adalah angka yang memaksa kita untuk menarik diri sejenak dari keramaian dunia, merenung, dan memahami motif terdalam dari tindakan kita. Angka 7 menjadi cermin dari perjalanan batin yang sunyi namun penuh pencerahan. Dalam konteks pembacaan tarot, kemunculan kartu bernomor 7 seringkali mengindikasikan masa di mana penanya harus mengambil waktu untuk introspeksi dan mempertanyakan niat serta arah hidupnya. Ini bukan masa untuk bertindak tergesa-gesa, melainkan momen untuk menyelami makna terdalam dari situasi yang sedang dihadapi. Filosofi angka 7 dalam tarot adalah tentang gerak menuju dalam, melawan keraguan,
menghadapi godaan, menilai hasil, dan mencari arah. Ia menuntut kedewasaan spiritual dan kesiapan mental untuk menafsirkan dunia, tidak hanya dari apa yang tampak, tetapi juga dari apa yang tersembunyi. Angka 7 adalah jembatan antara dunia material dan kebijaksanaan jiwa.